Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jutandi Salsabila, NIM 12210193096 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS dengan teknik Bivariated Pearson atau korelasi produk moment Pearson dan teknik Corrected Item Total Correlation. Simak penjelasannya berikut ya. Uji validitas yang pertama adalah menggunakan teknik Bivariated Pearson. Langkah pertama yang harus dilakukan tentunya masuk program SPSS, kemudian klik Variable View pada SPSS Data Editor, kemudian pada kolom Name akan dimasukkan item mulai dari item 1 sampai dengan item 10, seperti pada video. Item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, dan yang terakhir item 10. Selanjutnya pada kolom 11 akan dituliskan skor tot atau skor total. Nah, pada bagian desimal ini harus dienolkan agar bilangannya bulat. Caranya seperti itu. Keseluruhannya, setelah sudah, pada bagian label akan ditulis skor total. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke data view. Di sana sudah tertulis item 1 sampai 10 serta skor total. Tinggal kita memasukkan data. Di sini saya sudah menuliskannya pada Excel, jadi tinggal di copy. Kemudian masuk SPSS lagi dan di paste. Seperti itu jadinya. Selanjutnya adalah masuk ke Analyze, Correlate, Bivariate. Kita lanjutkan dengan Ctrl A atau blok, dipindah ke Variables dan klik OK. Processing, dan ini outputnya. Tertera jelas seperti itu. Dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, berikut cara menghitung R tabel. Nilai R tabel dapat dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua arah atau dua sisi. Nah, rumusnya adalah DF sama dengan N-2. N di sini merupakan sampel. Nah, kita menggunakan 12 sampel, jadi tinggal dikurangkan. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, tingkat signifikansi yang kita gunakan yaitu 0,05. Jadi kita tinggal luruskan pada data ke-10. Bisa dilihat bahwa R tabelnya yaitu 0,576. Nah, berikutnya adalah kriteria pengujian menggunakan uji dua arah dengan taraf signifikansi 0,05, yaitu sebagai berikut. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Namun, jika R hitung kurang dari R tabel, maka sebaliknya, yaitu dinyatakan tidak valid. Jika dilihat dari hasil analisis data di atas, maka diketahui bahwa nilai korelasi untuk item 1, 9, dan 10 nilainya kurang dari 0,576. Karena koefisien korelasi pada item 1, 9, dan 10 nilainya kurang dari 0,576, maka disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total atau dinyatakan tidak valid, sehingga harus dikeluarkan atau diperbaiki. Sedangkan pada item-item yang nilainya lebih dari 0,576 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Bisa dilihat pada skor total di sana. Nah, item 1 di sana kurang dari 0,576. Begitu juga dengan item 9 dan item 10. Untuk yang selanjutnya adalah uji validitas menggunakan teknik Corrected Item Total Correlation. Nah, di sini juga sama saja seperti teknik sebelumnya, yaitu menuliskan item 1 sampai 10 di kolom name, bedanya tapi tidak menggunakan skor total di kolom 11 dan juga label. Desimalnya pun juga tetap 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view.
kita akan memasukkan data sama seperti tadi dari Excel, di copy, kemudian kembali ke SPSS, dan dipaste. Dan di sini bedanya tidak ada skor total seperti tadi. Lanjut masuk ke Analyze, kemudian bedanya di sini Scale, Ability Analysis, kemudian di Ctrl A atau di Block, pindah ke Item, masuk ke Statistik, pilih Scale if item deleted, Continue, oke, dan Processing, dan ini outputnya. Nah, dari output tersebut bisa dilihat pada corrected item total correlation, itulah nilai korelasi yang didapat. Nilai itu kemudian dibandingkan dengan nilai R-tabel, sama seperti teknik sebelumnya di mana nilai R-tabel di sini juga 0,576 yang diperoleh dari signifikansi 0,05 dengan uji dua arah. Nah, kemudian dari hasil analisis dilihat bahwa untuk item 1, 5, 9, dan 10 nilainya kurang dari 0,576 karena koefisien korelasi pada item 1, 5, 9, dan 10 nilainya kurang dari 0,576, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Sedangkan pada item-item lainnya yang nilainya lebih dari 0,576 dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Baik, itu dia penjelasan dari saya mengenai uji validitas menggunakan SPSS. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.